Halo, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, saya akan membahas tentang strategi untuk kaya dari investasi kripto. Kripto memiliki banyak potensi untuk memberikan keuntungan bagi para investor, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kita perlu memiliki strategi yang tepat dalam berinvestasi kripto agar tidak rugi atau bahkan bangkrut. Ada banyak strategi yang dapat kita gunakan dalam berinvestasi kripto, tetapi saya akan membaginya menjadi 10 poin utama yang perlu kita ketahui. Mari kita mulai. Poin pertama adalah pendekatan proyek. Pendekatan proyek adalah melakukan analisis teknologi, sosok-sosok tim pengembang, serta unsur lainnya untuk memperkirakan nilai intrinsik dari sebuah aset kripto. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari sebuah aset kripto yang didasarkan pada faktor-faktor internalnya, bukan hanya pada harga pasar saat itu. Dengan pendekatan proyek, kita dapat menilai apakah sebuah aset kripto memiliki prospek yang baik di masa depan atau tidak. Misalnya, kita dapat melihat apakah aset kripto tersebut memiliki teknologi yang inovatif, tim pengembang yang kompeten, komunitas yang kuat, visi yang jelas, dan sebagainya. Jika iya, maka aset kripto tersebut mungkin memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan harga jualnya di masa depan. Poin kedua adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah memperkirakan tren harga cryptocurrency ke depan berdasarkan harga dan datanya di masa lalu. Dengan analisis teknikal, kita dapat menggunakan berbagai alat dan indikator seperti grafik, pola, garis tren, moving average, volume, dan lain-lain untuk mengidentifikasi pola-pola harga yang berulang dan menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. Analisis teknikal dapat membantu kita dalam mengambil keputusan trading yang lebih cepat dan akurat. Namun, analisis teknikal juga memiliki keterbatasan karena tidak dapat memprediksi perubahan harga yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti berita, peristiwa, atau sentimen pasar. Poin ketiga adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah memperkirakan nilai intrinsik dari sebuah aset kripto dengan cara yang berbeda dari pendekatan proyek. Analisis fundamental lebih fokus pada faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi permintaan dan penawaran aset kripto tersebut. Misalnya, kita dapat melihat apakah aset kripto tersebut memiliki adopsi yang luas, regulasi yang mendukung, persaingan yang rendah, atau dampak sosial yang positif. Jika iya, maka aset kripto tersebut mungkin memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan berpotensi untuk meningkatkan harga jualnya di masa depan. Poin keempat adalah diversifikasi aset. Diversifikasi aset adalah berinvestasi pada beberapa jenis aset kripto yang berbeda untuk mengurangi risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan harga pasar. Dengan diversifikasi aset, kita dapat menyebar risiko kita ke beberapa aset kripto yang memiliki karakteristik dan kinerja yang berbeda-beda. Misalnya, kita dapat berinvestasi pada Bitcoin sebagai aset kripto utama, Ethereum sebagai aset kripto dengan fungsi kontrak pintar, Binance Coin sebagai aset kripto dengan platform pertukaran terbesar, dan Dogecoin sebagai aset kripto dengan popularitas tinggi di media sosial. Dengan begitu, jika salah satu aset kripto mengalami penurunan harga, kita masih memiliki aset kripto lainnya yang mungkin mengalami kenaikan harga atau setidaknya stabil. Poin kelima adalah dollar cost averaging atau DCA. DCA adalah membeli aset kripto secara berkala dengan jumlah yang sama, terlepas dari harga pasar saat itu. Dengan DCA, kita dapat mengurangi dampak fluktuasi harga yang sering terjadi di pasar kripto. Misalnya, kita dapat membeli Bitcoin sebesar 1 juta rupiah setiap minggu tanpa peduli apakah harga Bitcoin saat itu naik atau turun. Dengan begitu, kita dapat menurunkan rata-rata harga beli kita dan meningkatkan potensi keuntungan kita di masa depan. Poin keenam adalah buy the dip atau BTD. BTD adalah membeli aset kripto ketika harga sedang turun. Dengan BTD, kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan aset kripto dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi di kemudian hari. Namun, BTD juga memiliki risiko karena kita tidak tahu apakah harga aset kripto tersebut akan terus turun atau tidak. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menentukan titik beli yang tepat dan tidak terjebak dalam perangkap pasar yang anjlok atau bear market. Poin ketujuh adalah mempunyai strategi investasi kripto.
Strategi investasi kripto adalah mengatur dan menerapkan strategi investasi kripto yang sesuai dengan tujuan investasi dan menghindari risiko investasi kripto. Tujuan investasi adalah alasan mengapa kita berinvestasi kripto, misalnya untuk jangka pendek, menengah, atau panjang, untuk mencapai kebebasan finansial, untuk mendukung proyek-proyek sosial, atau untuk bersenang-senang. Risiko investasi kripto adalah hal-hal yang dapat mengancam keberhasilan investasi kripto kita, misalnya kehilangan akses ke dompet kripto, menjadi korban penipuan atau peretasan, atau mengalami kerugian akibat volatilitas pasar. Dengan mempunyai strategi investasi kripto, kita dapat menentukan aset kripto apa yang akan kita beli, kapan dan berapa banyak yang akan kita beli dan jual, serta bagaimana cara kita menyimpan dan melindungi aset kripto kita. Poin ke-8 adalah trading Bitcoin. Trading Bitcoin adalah salah satu cara untuk menjadi kaya dari Bitcoin dengan meraih profit dengan trading Bitcoin. Trading Bitcoin adalah aktivitas membeli dan menjual Bitcoin dalam waktu singkat untuk mendapatkan selisih harga. Trading Bitcoin membutuhkan kemampuan analisis teknikal yang baik, disiplin yang tinggi, serta mental yang kuat. Trading Bitcoin juga memiliki risiko yang sangat tinggi karena harga Bitcoin sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, trading Bitcoin bukanlah untuk semua orang dan hanya cocok bagi mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Poin ke-9 adalah investasi dalam aset. Investasi dalam aset adalah menginvestasikan uang kalian dalam aset seperti properti, saham, atau usaha yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Investasi dalam aset dapat membantu kita dalam menciptakan aliran pendapatan pasif yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial. Investasi dalam aset juga dapat membantu dalam melindungi nilai uang kita dari inflasi atau depresiasi. Investasi dalam aset membutuhkan penelitian yang mendalam, perencanaan yang matang, serta komitmen yang kuat. Poin ke-10 adalah belajar dan terus meningkatkan pengetahuan. Belajar dan terus meningkatkan pengetahuan adalah terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang dunia kripto agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Dunia kripto adalah dunia yang sangat dinamis dan berkembang pesat. Setiap hari ada hal-hal baru yang terjadi di dunia kripto, baik itu teknologi baru, proyek baru, berita baru, atau tren baru. Dengan belajar dan terus meningkatkan pengetahuan, kita dapat mengikuti perkembangan dunia kripto dan menyesuaikan strategi investasi kripto kita sesuai dengan kondisi pasar. Itulah 10 strategi untuk kaya dari investasi kripto yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua dalam berinvestasi kripto. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berinvestasi dan semoga sukses.